Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Pratiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Asal instansi SMA Negeri 1 Sleman, siap melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi menyusun teks anekdot pada hari Selasa 13 Desember 2022. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, baik. Nah, semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah semangat, karena ini masih jam pertama, saya harapkan tetap semangat. Ya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kali ini dimudahkan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan salah satu dipimpin doa, Dinda. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Cukup. Terima kasih Dinda yang telah memimpin doa pada hari ini. Oh ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Caca sama Maida. Kenapa tidak berangkat? Seminar. Oh, ada seminar ya. Oke. Nah, sebelum mulai memasuki pembelajaran hari ini, kalian masih ingat pertemuan terakhir kita membahas tentang apa? Struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Oke, struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot itu apa? Masih ingat? Masih. Apa itu teks anekdot? Teks yang berupa sindiran. Oke, teks anekdot itu hampir sama dengan teks humor. Ya, bedanya apa? Sama-sama? Ya, sama-sama lucu, tetapi bedanya Kalau anekdot nyindir, kalau humor enggak. oke, kalau anekdot itu menyindir, kalau humor bersifat menghibur. Oke, masih ingat struktur teks anekdot terdiri dari apa? Abstraksi. Kemudian yang kedua orientasi. Oke, yang ketiga krisis. Keempat reaksi. Kelima oke, struktur. Kalau kebahasaan teks anekdot ada apa saja? Retorik. Kalimat langsung. Oke, yang kedua sindiran. Apa lagi? Kalimat retoris. Oke, apa lagi? Kalimat seru. Apa lagi? Kalimat langsung, ada konjungsi. Oke. Nah, bekal kalian mengetahui struktur dan kebahasaan teks anekdot itu akan kita gunakan untuk pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum kita mulai ke materi, terlebih dahulu seperti biasa, silahkan buka gawai kalian ya. Seperti biasa, silakan kalian klik pada Padlet, kemudian kalian tuliskan pada bagian kata-kata hari ini ya. Di bagian sini silakan tuliskan kata-kata hari ini yang menginspirasi. Boleh yang menggambarkan keadaan kalian, tapi yang positif ya. Silahkan kalian tuliskan kata-kata hari ini. Oke, sudah. Ini sakit dibalas maaf itu tidak adil. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sakit dibalas maaf. Ini kata-kata hari ini atau apa ini? Oh, dihapus. Paris ini pasti.
nggak apa-apa, oke. Hari ini ya. Ini masih berpikir sepertinya. Sudah. Ini baru sedikit. Apa? Anime. Oh. Tidak perlu kata-kata. Perlunya apa? Ya, bukti nyata. Mikir keras abis salah apa kok dianya murung? Oke, sudah semua ya? Ya, sudah. Nah, silakan salah satu untuk membacakan kata-kata hari ini di depan. Silakan sampaikan ke teman-temannya. Ya, Natania. Kata-kata hari ini, orang yang melanggar aturan memang disebut sampah. Tetapi orang yang meninggalkan sahabatnya lebih rendah dari sampah. Mungkin sampah itu kan nilainya tidak ada harganya ya. Jadi orang yang meninggalkan sahabatnya itu juga bernilai sama kayak sampah, nggak ada harganya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Natania yang telah mengungkapkan kata-kata hari ini atau kata-kata yang motivasi ya. Nah, pesan moralnya apa? Iya, maksudnya kalian ini kan satu kelas. Ibaratnya satu kelas itu satu keluarga. Dari sekarang ya kalian jaga persahabatan itu. Jangan sampai circle-circlean atau jangan sampai musuh-musuhan dengan teman-temannya. Gitu ya. Oke, bagus kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Natania. Kali ini tentang teks anekdot yaitu 4.6. 4.6 itu KD keterampilan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari struktur dan kebahasaan, itu masuk KD 3 atau pengetahuan ya. Nah, 4.6 yaitu mengonstruksi teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Berarti nanti kalian menyusun teks anekdot ya. Nah, setelah menyusun teks anekdot, nanti kalian mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Paham ya? Jadi ini KD yang harus kalian capai. Kemudian berikutnya, oke, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis dengan tepat serta menjunjung nilai religius. Tadi sudah berdoa ya, dan nanti juga diakhiri dengan doa. Itu merupakan nilai religius. Kemudian teliti, kerjasama, nanti dibentuk kelompok, kemudian kalian menyusun sebuah teks anekdot, maka masuk nilai kerjasama dan juga tanggung jawab. Nanti ada presentasi, maka itu memunculkan nilai percaya diri. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, nah ini uraian kegiatan kita hari ini. Yang pertama, nanti mencermati video terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada tanya jawab. Ketiga, menentukan langkah menyusun teks anekdot. Kemudian kalian menyusun teks anekdot. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikan. Bisa dipahami alur kegiatan pembelajaran kali ini? Bisa ya? Oke. Ada penilaian sikap. Jadi sikap kalian itu dinilai. Kalian sudah berdoa, maka masuk ke dalam sikap spiritual. Nanti secara berkelompok, maka masuk nilai sosial, sikap sosial ya. Kemudian ada penilaian proses, kemudian ada penilaian produk. Penilaian produk itu teks anekdot yang telah kalian susun. Cermati video berikut. Bapak-bapak ini singgah orang kaya di kampungnya dapat BLT, sedangkan orang miskin tak dapat BLT.
Baru-baru ini viral video seorang bapak-bapak yang membuat video parodi sindiran untuk warga kampungnya yang kaya atau mampu mendapatkan BLT, sedangkan dia yang benar-benar mendapatkan bantuan BLT. Sedangkan bapak-bapak ini yang ibunya sudah tua dan rumahnya juga seadanya. Di lapangan ya. Kalian bisa mengambil inti cerita tadi nggak? Bisa. Tentang apa? Tidak adil. Tidak adil ya, orang kaya tetapi mendapatkan bantuan ya. Kemudian orang miskin malah tidak dapat bantuan. Itu terjadi di lapangan apa tidak? Iya. Iya. Kadang kenapa bisa seperti itu? Kira-kira penyebabnya apa? Takut? Faktor apa sih kok orang kaya malah dapat BLT, orang yang punya motor atau mobil, tetapi simbah-simbah, nenek-nenek yang sudah tidak punya penghasilan malah tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Kira-kira kenapa penyebabnya? Kan kalau orang-orang yang masih muda terus kayak gitu kan dia biasanya lebih tahu tentang teknologi ya, cara masukkan ini gimana. Tapi orang kayak yang sudah simbah-simbah gitu kan dia kurang tahu tentang canggihan teknologi gimana, dia nggak tahu cara dapetin BLT gimana, cara dapetin bantuan gimana, gitu kalau menurut saya. Oke, bagus, Dinda. Ada lagi mungkin yang selain Dinda? Kurangnya pendataan dari kepala desa kalau nggak yang ketua RT-nya juga Bu, kan biasanya itu didata dulu kan. Iya, betul. Jadi kalau misalkan di dusun itu ada faktor kedekatan, ya enggak? Kadang ada faktor kedekatan, misalkan yang dekat dengan perangkat desa atau dukun atau apa itu lebih mudah mendapatkan bantuan daripada yang tidak punya jaringan. Seperti itu ya. Itu ya faktor yang terjadi di lapangan, kenyataannya seperti itu. Nah, sebuah sindiran tadi bisa dibuat teks anekdot apa tidak? Bisa. Iya, bisa. Karena menyindir kepada siapa? Iya, termasuk pemerintah. Pemerintah kan tingkatannya macam-macam ya. Dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Oke, itu menyindir kepada pemerintah tentang bantuan yang tidak tepat sasaran. Oke, nah, sebelum kita menyusun teks anekdot, silakan kalian berkelompok, kalian mencari referensi tentang langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot itu ada apa saja. Bisa dipahami? Jadi langkah-langkahnya itu ada apa saja. Nanti kalian tuliskan pada Padlet. Oke, paham ya? Oke. Kelompok. Nah, kayak banding. Di sana nggak sih? Kenapa? Ada. Lagi. Nah, apa salah satu? Satu menentukan topik. Dalam Padlet, silakan mencari dari berbagai referensi ya. Kayak ngedit gitu tadi kita kalau ada yang typo dulu. Berarti sebelum dipublikasikan harus diedit dulu, ya kan? Oke. Apa ada yang salah? Ya, nanti kalau Langkah-langkah menyusun teks anekdot yang pertama apa? Menentukan topik. Menentukan topik. Oke, yang kedua Menentukan titik yang disampaikan. menentukan titik yang disampaikan. Nah, kalau anekdot seperti tadi kritiknya kepada siapa? Oh, menentukan kritik. Oke, yang ketiga apa? Menentukan humor dan tokoh. Menentukan humor, ya, humor dan tokohnya. Oke. Kemudian berikutnya Menyusun kerangka. menyusun kerangka, betul. Berikutnya Mengembangkan kerangka menjadi anekdot. Oke, udah paham ya? Kelompok 4 sudah, kelompok 5 ya sudah. Sudah semua ya? Sudah Bu. Nah, kalau sudah semua, silakan kalian hentikan aktivitas sejenak. Salah satu ada yang mau menjelaskan kepada teman-teman bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot. Kelompok berapa? Kelompok 6. Ya, kelompok 6. Baik teman-teman, jadi langkah-langkah untuk menyusun teks anekdot yang pertama ada menentukan topik, yang kedua menentukan kritik yang disampaikan, ketiga menentukan humor dan tokoh, keempat menyusun kerangka,
kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks anekdot sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang keenam, menyunting atau mengedit. Oke, tepuk tangan. Sebelum kalian menyusun sebuah teks anekdot, yang perlu kalian perhatikan langkah-langkahnya atau step by stepnya. Nah, yang pertama yaitu menentukan topik. Ya, menentukan topik. Seperti kalau misalkan berdasarkan video tadi, topiknya tentang apa kira-kira? Bansos. Ya, bansos ya. Kemudian menentukan kritik yang ingin disampaikan. Nah, kritik tadi ingin disampaikan kepada siapa? Pemerintah. Ya, kepada pemerintah. Langkah yang ketiga menentukan humor dan tokoh. Nah, tokoh biasanya dalam teks anekdot itu tokohnya itu diinspirasi dari tokoh yang nyata. Nanti kalian sudah punya bayangan belum tokohnya siapa? Sudah. Siapa? Kepala sekolah. Tokohnya siapa? Pak RT. Apalagi tokohnya? Siapa lagi? Yang sudah kalian rancang? Apa? Bukabe. Aduh. Kayak itu, jadi sama menentukan hal lucunya itu ada di mana ya. Itu langkah yang ketiga. Karangan kalian susun. Langkah berikutnya yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks anekdot. Langkah yang terakhir yaitu menyunting. Bisa dipahami tentang langkah-langkahnya? Oke, kalau sudah bisa memahami, langkah berikutnya silakan kalian menyusun teks anekdot berdasarkan video tadi. Ya, saya berikan medianya. Jadi medianya kertas A3. Nanti silakan kalian susun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Kalau waktunya masih, silakan boleh kalian beri ilustrasi yang mendukung. Ya, biar lebih menarik kan ada ilustrasi. Orang pondoknya kan kayak tangga gitu gitu kan. Kan seperti itu loh, beda kampus tapi tuh kalau kamunya tuh sama. Oke, cepet ya. Korupsi bansos. Tokohnya siapa? Pak Kades. Pak Kades. Dengan Sukaku. Oh, Sukaku ini terinspirasi dari apa ini? Naruto. Naruto. Oke. Strukturnya sudah masuk? Sudah. Abstrak, Orientasi, krisis, reaksi, sama koda. Oke, sip. Sudah paham isinya ya? Oke, tinggal melengkapi ilustrasinya. Ya, silakan dilengkapi. Kalau waktunya masih, nanti boleh diberi warna biar lebih menarik. Ya. Oke, sip. Progresnya. Tinggal melengkapi. Isinya tentang apa? Oh, Tidak pemerataan, tidak ratanya bansos. Oke, ketidakmerataan penerimaan bansos ya. Ini ilustrasinya menceritakan tentang siapa ini? Tentang istri orang kaya ini, Bu. Oh, istri orang Iya, kaya. yang- Kelompok 4 kalian nyusunnya di kertas-kertas gitu. Iya. Tapi per strukturnya. Iya. Ya, abstraksi, orientasi, krisis, Reaksi terus. ya, oke. Ini mengerjakannya tadi pembagian tugas nggak? Iya. Iya. Ada yang tidak berkontribusi? Kontribusi semua kok, Bu. Oh, kontribusi Iya. semua. Aman-aman. Oke. Ilustrasinya belum ada? Belum. Lagi dibuat Rama. Iya. Oke. Ini kelompok 6 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok yang lain silakan segera menyusul. Karena setelah ini sebelum presentasi kita ice breaking dulu atau penyegaran. Biar ketika kalian presentasi itu sudah fresh. Ya. Ikuti semua gerakannya. 5, 4, 3, 2. Ikuti gerakan penguin.
tentang teks anekdot yang telah disusun. Nah, dari 6 kelompok, kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok kedua untuk ke depan mempresentasikan hasil karya teks anekdot yang telah disusun. Kelompok lain silakan mencermati kemudian nanti mengkritisi ya, memberikan saran dan masukan. Paham ya? Paham. Dua akan mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Nah, yang di belakang yang tidak presentasi silakan kalian cermati ya. Nanti kalian kritisi apa yang masih kurang dari kelompok 2. Silakan diberi masukan. Oke, bisa dimulai kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil menyusun teks anekdot dari kami. Korupsi bansos. Negeri Konoha merupakan negeri aman dan makmur. Semua rakyatnya selalu bergotong royong ketika ada masalah. Suatu hari virus corona datang ke negeri Konoha. Masyarakat diwajibkan diam di rumah dan memakai masker. Pemerintah negeri Konoha bergerak cepat dengan mengirimkan bansos kepada masyarakat. Pandemi datang, kebijaksanaan ini itu harus dilakukan demi menghindari penyebaran COVID-19. Saat ini sudah ada bansos yang siap turun, Pak. Pak Kades pun pergi melihat bansos yang akan diberikan kepada masyarakat. Ia terbesit dalam pikirnya untuk mengambil secuil bansos tersebut. Mumpung sepi, nggak ada yang lihat nih. 10.000 sabilah ya, bila satu-satu masing-masing. Ayo, Pak Kades, ayo. Akhirnya Pak Kades yang hendak mengambil korupsi pun ketahuan oleh masyarakat. Masyarakat yang mengetahuinya pun geram. Oleh karena itu Pak Kades terkena hukuman 2 tahun penjara karena memiliki keluarga katanya. Aduh, lah kok enak banget ya jadi Pak Kades. Masyarakat pun tidak percaya, hanya dijatuhi 2 tahun penjara. Oke teman-teman, jadi ini hasil susunan teks anekdot dari kita. Nah, ini di sini ada ilustrasinya. Ini ada orang kaya, tapi kok malah dapat bantuan yang banyak. Terus di sini ada masyarakat miskin yang bertanya-tanya kepada ini pejabat negaranya, kok aku malah nggak dapat gitu. Terus Ya, ibaratnya ini pemerintahnya, ini Pak Kadesnya yang mau ngambil nih, terus ini masyarakatnya. Seperti itu. Enggak dari ilustrasi atau teks anekdot yang kita susun tadi. Oke, kelompok Dinda silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk menanggapi presentasi kalian. Sebelumnya saya izin menanggapi untuk strukturnya sendiri itu udah lengkap, tetapi mungkin cuma dikurang dijelasin lagi gimana sih kok bisa 2 tahun doang. Terus pembagian jobnya juga kalian kurang. Tadi aku lihat kayak sama Atifah dia nggak ngapa-ngapain. Sama ilustrasinya, tadi kan di awal bilangnya ini orang kaya dapat bantuan, tapi orang miskinnya nggak dapat. Padahal cerita kalian itu Pak Kadesnya yang ambil uangnya, bukan orang kaya yang dapat bantuan dan orang miskinnya nggak dapat. Kayaknya cukup sekian dari aku. Makasih atas kesempatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya dari kelompok berapa Dinda? 3. Kelompok 3. Oke, satu lagi siapa yang akan menanggapi penampilan dari kelompok 2 tentang teks anekdot yang telah disusun? Kelompoknya Salma. Oke. Berdiri ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menanggapi. Sejauh ini sih bagus ya. Itu dari segi strukturnya juga udah bagus banget. Terus juga kalian juga cara pelafalan ngomongnya juga udah menghayati, itu juga udah sesuai sih. Terus aku juga mau tanya nih, kalau di lapangannya tuh kalian pernah nggak sih lihat ada kejadian kayak gitu? Soalnya kan itu memprihatinkan banget ya. Ya.
kasih Salma dan kelompoknya yang sudah menanggapi. Silahkan ditanggapi ulang ya, baik masukan dari Dinda maupun masukan dari kelompoknya Salma. Boleh ditanggapi ulang, silakan. Oke, Dinda, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ke depannya kita akan memperbaiki lagi. Dan untuk Salma izin menjawab, kalau di dusunku sendiri itu juga banyak yang seperti itu. Jadi banyak orang tetangga-tetangga yang kaya tapi malah dapat bantuan, terus dari masyarakatnya yang kurang mampu terus tidak dapat, dan mungkin dari pejabat desanya mungkin di situ juga ada yang korupsi seperti itu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan boleh ditutup presentasi dari kelompok 2. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 luar biasa. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Padlet sudah diunggah, kelompok 5, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4 ini luar biasa bedanya. Action, oke. Action kelompok 4, kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasilnya ya, mengenai kritik sosial yang ditujukan kepada pemerintah terkait ketidakmerataan penerimaan bansos. Oke, paham ya? Bukan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Ya, menyusun teks anekdot. Nah, langkah-langkah menyusun teks anekdot ada apa saja? Yang pertama, menentukan topik. Oke. Nah, setelah menentukan topik, langkah yang kedua apa? Kritik yang ingin disampaikan. Oke, menentukan kritiknya. Menentukan kritiknya. Oke, setelah menentukan kritik yang ketiga, oke, menentukan tokohnya. Tadi kebanyakan tokohnya siapa? Pemerintah ya, menentukan tokoh dan humor. Langkah yang terakhir apa? Iya, menyunting. Pahami ya? Kalau bisa dipahami, untuk pertemuan yang akan datang, kita sudah ganti ke materi baru ya. Karena hari ini materi terakhir di bab anekdot, maka pada pertemuan yang akan datang kita mempelajari materi baru, yaitu tentang teks hikayat. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak? Cukup ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, terima kasih atas semangat kalian yang telah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Tadi saya lihat semua siswa antusias, semua siswa berkontribusi untuk menyusun teks anekdot. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan salah satu dipimpin doa. Ya, Dinda. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Cukup. Ya, terima kasih Dinda yang telah memimpin doa